Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Suryaning Tias, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022 akan melaksanakan uji kompetensi praktek pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelas 5. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Guntur dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Maju ke depan, Le. Duduk siap. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk, Guntur. Di sini Ibu mau tanya, siapa yang tidak masuk? Apakah sudah masuk semua? Tidak. Siapa yang tidak masuk, Nak? Bintang. Kenapa Bintang tidak masuk? Kita doakan semoga Bintang lekas sembuh. Amin. Nah, Ibu juga mau tanya kepada kalian, apakah suara Ibu sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Yang di belakang sudah jelas? Sudah. Sekarang dikeluarkan buku tema 5. Alat tulisnya, buku tulisnya. Ayo Nak, silakan dikeluarkan. Sekarang untuk membangkitkan rasa nasionalisme kalian, Ibu mempunyai lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Raya. Mari kita nyanyikan bersama ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Siapa yang sudah sarapan? Semuanya sudah sarapan? Sudah. Sarapannya tadi apa saja? Nasi. Sayur? Ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Terus apa lagi? Dan minum susu. Nah, tadi lauk pauknya kalian ada apa saja, Nak? Ada ayam, terus telur, tempe, tahu. Terus ada apa lagi? Ikan. Nah, ayam, tadi kalian makan ayam goreng. Nah, ayam itu makan apa, Nak? Makan biji-bijian. Terus makan apa lagi? Makan apa lagi, Ibam? Pupuk.
Pur. Makan pur. Lah, ayam itu makan biji-bijian. Biji-bijian itu tadi ada apa saja? Jagung, kedelai. Terus ada apa lagi? Padi. Lah, itu termasuk biji-bijian. Ayam makan biji-bijian. Ayam dimakan oleh kita. Lah, pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang makan dan dimakan. Apa namanya proses makan dan dimakan? Rantai makanan. Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Hari ini kita akan belajar tentang proses makan dan dimakan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dengan urutan tertentu, namanya rantai makanan. Tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu menganalisis rantai makanan pada ekosistem di lingkungan sekitar kalian. Yang kedua, membuat bagan rantai makanan pada ekosistem di sekitar kalian. Dan yang ketiga, yaitu menemukan pokok pikiran pada teks bacaan. Untuk manfaat pembelajaran hari ini, yaitu kalian menjadi tahu peristiwa rantai makanan pada ekosistem di lingkungan sekitar kalian. Yang kedua, kalian juga jadi tahu tentang struktur komponen apa saja yang menyusun pada rantai makanan di ekosistem kalian. Maksud saya di ekosistem sekitar, lingkungan sekitar kalian. Anak-anak, rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan. Itu juga sangat penting kita pelajari karena itu termasuk keseimbangan lingkungan yang harus kita jaga kelestariannya. Sebelum kita masuk ke materi pokok, marilah kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ibu mempunyai studi kasus, harap diperhatikan baik-baik. Bu Eva punya tanaman padi yang hampir panen di sawah. Namun di sawah tersebut ada banyak sekali tikus. Apa ya yang akan terjadi jika tikusnya banyak? Padi akan rusak. Padi akan rusak, terus petani akan gagal panen. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Sudah? Berarti gagal panen. Terus padi akan rusak. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Dikasih obat. Obat apa? Obat tikus. Terus dikasih apa lagi? Obat anti hama. Nah, selanjutnya ibu punya video. Harap disimak baik-baik ya. Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan bukan menentukan bentuk antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang sebagai produsen, konsumen, dan pemulai atau dekomposer. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Semoga yang kita belajar hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sudah selesai menyimak tayangan video yang sudah disajikan oleh Bu Eva? Sudah. Di dalam video tersebut ada apa saja, Nak? Ada rantai makanan. Ada pengertian dari rantai makanan. Apa pengertian dari rantai makanan tadi? Nah, betul Zaki. Tepuk tangan untuk Zaki. Rantai
Rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan pada lingkungan atau ekosistem. Terus ada apa lagi tadi selain pengertian rantai makanan? Ada apa lagi, Nak? Ada pengurai. Pengurai itu termasuk apa? Apa, Febi? Bakteri atau jamur. Tepuk tangan untuk Febi. Di dalam video tersebut ada komponen dari rantai makanan. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa memproduksi atau memasak makanannya sendiri. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh energi dari produsen. Konsumen itu terbagi jadi berapa tadi kalau di video? Ada konsumen tingkat 2, terus ada konsumen tingkat 3. Terus ada apa lagi yang terakhir komponen rantai makanan? Pengurai. Nah, di sini Bu Eva akan membagikan LKPD dan bahan ajar untuk kalian. Tiap kelompok nanti akan mendapatkan 1. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD dan bahan ajar, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah ini, Bu Eva akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Bu Eva membaginya menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diperhatikan apa yang ada di depan pembagian kelompoknya. Sudah? Sudah sesuai? Sudah. Kelompok 1 Bu Eva beri nama kelompok sawah. Kelompok 2 kelompok kebun. Dan kelompok 3 kelompok laut. Nah, di sini Bu Eva akan membagikan LKPD kalian ya, beserta bahan ajar untuk kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Yuk. Ayo silahkan dikerjakan, diperhatikan. Ayo diperhatikan LKPD-nya masing-masing. Di situ ada nama kelompok ditulis sesuai tadi yang sudah diberi nama oleh Bu Eva. Ada kelompok 1 kelompok sawah, kelompok 2 kelompok kebun, dan kelompok 3 kelompok laut. Jangan lupa nama anggota kelompok, ditulis nama lengkap beserta nomor absen. Dibaca langkah-langkah pengerjaannya. Di situ sudah ada. Sudah menyiapkan alat dan bahannya yang dibawa sekarang. Sudah. Ada apa saja? Gunting, lem, spidol. Sudah. Sekarang Ibu bagikan kertas manila kepada masing-masing kelompok. Diperhatikan kertas manilanya dibuka dulu. Dibuka. Nah, di situ kertas manilanya kan kosong. Tetapi di LKPD kalian ada gambar-gambar tentang komponen rantai makanan pada setiap ekosistem. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem kebun, dan ada ekosistem laut. Yang kelompok 1 itu ada ekosistem sawah. Di dalam ekosistem sawah ada hewan dan tumbuhan yang menyusun rantai makanan tersebut. Silahkan kalian gunting gambar-gambarnya, terus kalian tempelkan di kertas manila. Jangan lupa memberi judul masing-masing ekosistem. Dan di dalam rantai makanan jangan lupa diberi tanda panah. Misal pada ekosistem sawah ini ada padi. Padi dimakan tikus, itu ada tanda panahnya. Dan masing-masing gambar makhluk hidup
Harus ada keterangannya. Mana yang produsen, mana yang konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang silakan dikerjakan dengan waktu 20 menit. Kelompok 3 ini ekosistem apa? Ekosistem laut. Dikerjakan secara diskusi ya, kerjasama. Ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang menyusun ya. Kita lakukan secara kerja sama biar pekerjaan terasa ringan. Kelompok 2. Kelompok 2 ini ekosistem apa? Ekosistem kebun. Nah, dikerjakan secara kerjasama, digunting, ada yang menggunting, ada yang menempelkan, terus ada yang mengerjakan LKPD yang kedua. Kau memiliki benar. Ayo untuk kelompok 3 apa? Ekosistem sawah. Ya. Ada yang belum paham? Yang ditanyakan kepada Bu Eva? Sudah? Dikerjakan secara kerjasama ya, Nduk? Sudah paham? Ada yang ditanyakan lagi? Boten. Pada tahap ini ada yang ditanyakan untuk kelompok 2? Dalam? Iya, dikasih penjelasan. Jadi misalnya yang berperan sebagai produsen siapa? Yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 siapa? Ya. Ayo, ada yang ditanyakan lagi? Kelompok 2, kelompok kebun. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah jelas? Ayo ditempelkan kalau sudah digunting. Ayo di kertas manila juga ditulis ya nama kelompok sama nama anggota kelompoknya. Yang kedua, Bu Eva kan sudah menyediakan teks bacaan. Di dalam teks bacaan ada beberapa paragraf.
Di tiap paragraf ada pokok pikiran. Di situ ada tabel yang sudah disediakan oleh Bu Eva. Kalian isi pokok pikirannya apa. Misal paragraf 1. Pokok pikirannya apa? Ditulis di tabel tersebut. Terus untuk lembar selanjutnya ada peta pikiran. Nah, peta pikiran itu kalian ubah pokok pikiran paragraf 1. Kalian ubah menjadi kalimat utama paragraf 1 pada peta pikiran. Di sini ada yang ditanyakan lagi. Sudah jelas? Sudah? Sudah. Ya, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Kalau begitu kita akan menyampaikan hasil pekerjaan kalian masing-masing. Sebelum kalian menyampaikan hasil pekerjaan kalian masing-masing, marilah kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Di sini Bu Eva menawarkan siapa yang mau maju untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ayo angkat tangan. Siapa yang mau maju? Oh iya, kelompok 1, ayo silakan. Kelompok 1, ayo maju dengan membawa hasil pekerjaan di kertas manila dan LKPD-nya. Sebagai produsen, padi dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen 1. Tikus dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen 2. Ular dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen 3. Elang mati diuraikan oleh pengurai. Dan pengurai menjadi pupuk sebagai pupuk untuk rumput. Ya, tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 1. Di sini siapa yang mau menanggapi, memberikan masukan atau saran untuk kelompok 1, angkat tangan. Oh ya, Ibam dari kelompok 2. Apa Bang masukannya untuk kelompok 1? Kenapa padi menjadi produsen? Ayo. Bisa membuat makanan sendiri. Ya. Tadi Ibam menanggapi, kenapa padi berperan sebagai produsen? Jawaban dari kelompok 1 adalah karena padi bisa menghasilkan makanan sendiri. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada. Ayo. Sudah selesai untuk penyajian hasil karya dari kelompok 1? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, silakan duduk untuk kelompok 1. Terima kasih atas penampilannya. Untuk penampilan selanjutnya, siapa yang mau menyajikan atau mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompoknya? Oh ya, kelompok 2, kelompok kebun. Ayo maju. Dibawa LKPD-nya sekalian. Konsumen 1. Ular dimakan ayam. Konsumen 2. Ayam dimakan ular. Konsumen 3. Ular mati diurai. Sudah? Di sini ada yang mau menanggapi dari penyajian pekerjaan kelompok 2, angkat tangan. Siapa? Oh ya, Akila. Apa? Siapa yang menjadi konsumen 1? Ayo, siapa yang berperan menjadi konsumen 1? Siapa? Kelompok 2? Ulat. Konsumen tingkat 1 ya. Tepuk tangan untuk Akila. Sekarang untuk LKPD yang kedua.
Ayo silakan dibacakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo silakan duduk kelompok 2. Penampilan yang terakhir dari kelompok 3, kelompok dari ekosistem laut. Ayo silakan maju untuk menyajikan hasil pekerjaannya. Dari produsen dimakan sama konsumen. 1, konsumen 1 dimakan sama konsumen 2, konsumen 2 dimakan sama konsumen 3, konsumen 3 diuraikan. Nah, yang berperan sebagai produsen itu siapa, Zaki? Ayo kelompok teman lainnya membantu. Rumput laut. Kalau yang berperan sebagai konsumen 1 siapa? Udang atau fitoplankton. Kalau yang berperan sebagai konsumen 2 siapa? Ikan kecil. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 siapa? Ikan paus. Terus ikan pausnya mati diuraikan oleh bakteri ya sebagai pengurai. Setelah itu dibuat untuk pupuk pertumbuhannya rumput laut. Di sini ada yang mau menanggapi, memberikan masukan saran untuk kelompok 3? Oh iya, Zara. Ayo, apa Zara masukannya? Siapa yang jadi komponen pengurai? Mikroorganisme. Nah, mikroorganisme. Sebelumnya ayo tepuk tangan untuk Zara, kelompok 1. Ayo untuk selanjutnya LKPD yang kedua silahkan dibacakan. Paragraf 1. Pokok pikirannya ialah rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Paragraf 2. Pokok pikirannya ialah di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Paragraf 3. Pokok pikirannya ialah urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut berjalan. Paragraf 4. Pokok pikirannya ialah ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya kelompok 3. Untuk menyajikan hasil karyanya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bagus. Padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Di mana padi-padi saya makan sama tikus. Mana di mana tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan
analisis dari hasil pekerjaan kalian. Untuk kelompok 1 tadi ada ekosistem sawah. Ekosistem sawah itu ada rantai makanannya. Sebentar, Bu Eva mau tanya kepada kalian. Rantai makanan itu tadi apa, Nak? Proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Pada ekosistem sawah tadi ada padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh jamur sebagai pengurai. Terus menjadi pupuk untuk kesuburan tanaman padi. Berarti rantai makanan itu seperti siklus ya Bu Eva? Iya. Makanya kita perlu mempelajari rantai makanan. Karena apa? Untuk keseimbangan lingkungan. Untuk kelompok 2 tadi ada ekosistem kebun. Nah, di dalam kebun terdapat rantai makanan. Ada tanaman jagung dimakan oleh ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan ular, ular mati diuraikan oleh jamur menjadi pupuk untuk tanaman jagung. Untuk kelompok 3 ada ekosistem apa tadi? Ekosistem laut. Di dalam ekosistem laut terdapat rantai makanan, yaitu ada rumput laut dimakan oleh fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar atau ikan paus. Ikan besarnya mati diuraikan oleh bakteri atau mikroorganisme yang ada di dalam laut sehingga menjadi pupuk untuk rumput laut. Untuk yang LKPD kedua yaitu kalian disuruh mencari pokok pikiran. Pokok pikiran pada paragraf pertama itu tadi ada apa? Ada proses rantai makanan. Kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya yaitu rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Kalau pokok pikiran paragraf yang kedua apa? Yaitu proses rantai makanan pada ekosistem sawah, yaitu urutan peristiwa makan dan dimakan itu harus berjalan seimbang. Untuk kalimat utamanya yaitu rantai makanan adalah keseimbangan pada ekosistem. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham materi pembelajaran hari ini? Sudah. Silakan dikerjakan, jangan lupa menulis nama dan nomor absen. Namanya nama lengkap. Dikerjakan dalam waktu 5 menit. Jika aku ditebang, aku kan tumbang. Tumbang ke depan, krek krek. Bu Eva mau tanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang rantai makanan. Terus apa lagi? Mencari ide pokok. Mengubah pokok pikiran menjadi kalimat utama. Apa yang tidak kamu sukai pada pembelajaran hari ini? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Sudah. Materi mana yang belum kalian pahami? Tidak ada. Kalau Bu Eva mau tanya kegiatan mana yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini?
semuanya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Emotikon apa yang mewakili perasaan pada pembelajaran hari ini? Emotikon senyum. Kalian memang anak hebat. 2 jempol dari Bu Eva untuk kalian. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang skala. Mohon disiapkan untuk pembelajaran selanjutnya ya di rumah. Bu Eva ucapkan terima kasih pada pembelajaran hari ini. Kalian semangat, kalian senang, kalian gembira. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Guntur, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Siapan berdoa. Berdoa dimulai. Mari kita ucapkan bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.